Nah, mohon maaf ya tadi sempat Keluar. putus. 40 menit pertamanya udah habis. Jadi kita harus sambungin lagi. Nah, tadi ngomongin CBD ya. Jadi CBD itu nggak mungkin dekat dengan industri. Kenapa? Karena industri kan menghasilkan pencemaran gitu ya. Ya walaupun juga CBD itu banyak kendaraan yang lalu lalang, tapi paling nggak polusi dari kendaraan itu ya kayaknya masih lebih mending lah daripada polusi dari kawasan industri. Terus pertokoan dan pasar. Nah, itu juga bukan karena di sini CBD itu lebih ke pusat bisnis yang bukan bukan bisnis yang kegiatan perdagangan jual beli barang gitu bukan, tapi ya identik dengan gedung perkantoran lah. Oke, kita langsung lanjut aja. Nomor berikutnya. Nah, nomor 34 di sini kita lewatin aja dulu ya, karena pembahasannya bakal panjang tentang arus-arus laut. Ya, mungkin yang perlu kita bahas singkat, arus laut itu ada dua. Jadi dibedakan menurut suhunya. Ada dua jenis maksudnya ya, bukan cuma dua. Di dunia ini ya banyak ada macam-macam arus tergantung daerahnya. Nah, tapi menurut jenisnya ada dua, ada arus panas dan arus dingin. Arus panas itu arus yang berasal dari daerah khatulistiwa. Kenapa berasal dari khatulistiwa itu panas? Ya karena memang khatulistiwa itu yang paling tinggi suhunya, gara-gara mendapatkan porsi sinar matahari yang paling banyak. Daerah di sekitar ekuator di tengah-tengahnya bumi. Nah, sedangkan arus dingin itu arus yang dia mengalir asalnya itu dari daerah kutub, dari tempat yang dingin. Terus ada beberapa daerah, ada beberapa negara lah gitu ya di dunia ini yang perairannya merupakan pertemuan arus panas dan arus dingin. Nah, terus apa efeknya, Kak? Efeknya pertemuan arus panas sama arus dingin itu adalah dia bakal jadi pemusatan ikan. Nah, makanya Jepang itu kan dikaruniai dengan perairan yang sangat kaya dengan ikan laut gitu. Karena tadi pengaruh dari pertemuan arus panas dan arus dingin. Nah, paling poin itu yang paling penting yang cukup sering muncul ya tentang arus laut. Kemudian nomor 35 nih kayaknya saya pernah bikin video short-nya nih ya. Oh iya, Ali sama Hanum nemu channel saya karena nonton video yang mana? Aku Yang yang di video shortnya, Kak. video short ya. Memang short itu. Aku ngetik misalnya soal geografi gitu. Ntar aku scroll ada video. Video Bapak. Mantap. Memang video short itu lumayan ningkatin view sih ya, mendatangkan penonton. Tapi ternyata di TikTok lebih ini lagi ya, lebih ngeri lagi. Kan saya tadinya tuh apa sih TikTok, nggak mau lah ikutan kayak anak-anak bocah itu gitu tadi saya kepikiran. Tapi akhirnya saya iseng-iseng cobalah upload video yang udah pernah saya upload di YouTube di TikTok. Nah, 2 hari tuh saya upload banyak gitu kan, karena memang stoknya udah jadi kan, videonya tinggal upload doang. 2 hari dapat yang tadinya subscribernya followernya nggak ada, tiba-tiba jadi 1.200. Mantap juga ya TikTok. Tapi ya kocaknya setelah mereka selesai UTBK ya udah langsung mundur teratur tuh. Tadinya 1.300 jadi 1.200 jadi 1.100 jadi 1.000 sekian gitu. Kata saya lah, iya ya, ini memang prinsip easy come easy go itu berlaku di semua hal berarti. Ketika dapatnya gampang ya lepasnya juga gampang. Oke, sekarang kita bahas soal ini. Ya, soal ini saya ingat kayak pernah saya bikin sih pembahasannya di short. Distribusi penduduk di kawasan Tiongkok dan Asia Tenggara bervariasi antara wilayah satu dengan yang lainnya.
daerah-daerah yang kepadatan penduduknya relatif tinggi di Tiongkok dan Asia Tenggara berada di kira-kira di mana, Ali dan Hanum? Oh iya, gini. Kalau bahasa saya soal itu kadang-kadang bisa kita bagi jadi dua, ya. Ada yang sifatnya wawasan, ada yang sifatnya dia analisa. Artinya yang analisa itu masih bisa ditebak-tebak, masih bisa diperkirakan. Tapi kalau soal yang wawasan benar-benar masalah tahu atau enggak aja, ya kan? Nah, soal wawasan itu bisa jadi gampang banget, bisa jadi susah banget, atau kita nggak bisa jawab sama sekali. Nah, kayak misalnya tadi deh soal awal. Cumulonimbus. Nah, ini kan berarti kategorinya sebetulnya masih masalah tahu atau enggak ya. Ketika kita udah tahu apa itu cumulonimbus, maka langsung tahu jawabannya apa. Tapi coba, kita nggak pernah dengar sama sekali istilah cumulonimbus. Ini langsung jadi soal yang susah, ya kan? Nah, sekarang menurut kalian, ini termasuk soal wawasan atau soal yang masih bisa kita terka-terka, kita analisa, kita hitung-hitung, atau kita tebak-tebak? Gimana, Ali, Hanum? Wawasin jadinya. Wawasan, Kak. Analisa. Nah, ini walaupun dia nyebut Tiongkok dan Asia Tenggara, berarti kan kayak ada pengkhususan gitu ya daerah sini. Tapi ternyata ini masih bisa kita tebak. Loh, kok bisa masih bisa ditebak? Iya. Sekarang kita ingat-ingat Tiongkok sama Asia Tenggara, itu kan berarti masih merupakan negara-negara atau kawasan yang didominasi sama negara-negara berkembang. Negara berkembang kegiatan ekonominya masih tergantung pada apa? Pertanian. Ya enggak? Nah, Iya. terus juga itu catatan pertama yang perlu kita ketahui. Kemudian berikutnya ternyata juga tiap morfologi itu kita bisa bilang udah pasti ini udah pasti lebih banyak penduduknya, ini udah pasti lebih sedikit penduduknya. Kalau kita ngomongin topografi atau morfologi suatu daerah. Nah, di sini kan disebut ada dataran tinggi, dataran rendah. Mana yang pasti lebih tinggi kepadatan penduduknya, mana yang pasti lebih rendah kepadatan penduduknya? Dataran rendah lebih tinggi. Kenapa dataran rendah lebih tinggi, Ali? Karena kalau di dataran rendah kan biasanya banyak aktivitas orang di dataran rendah. Iya, benar. Kayak industri gitu-gitu. Iya. Nah, bahkan bisa dibilang kalau kita kaitkan ini dengan materi tentang desa dan kota, ya. Kalau ada pertanyaan mendasar, apa sih yang bikin daerah itu jadi desa, daerah itu jadi kota? Maksudnya kok beda-beda gitu perkembangannya, ada yang lebih unggul, ada yang tertinggal gitu aja gitu. Dari dulu sampai sekarang masih desa aja. Ternyata kalau kita cari lagi akarnya, itu faktor alam yang punya pengaruh besar, yaitu dari morfologinya. Kok bisa, Kak? Bukannya dari sumber daya manusianya? Iya, sumber daya manusia ngaruh, tapi ternyata yang benar-benar jadi akar itu adalah justru faktor alamnya, terutama topografi. Daerah dataran rendah. Nah, dataran rendah ini kan berarti mudah diakses, ya enggak? Maksudnya kita tuh melakukan transportasi mondar-mandir kan gampang di dataran rendah. Dan juga lebih mudah untuk dibangun. Dibangun infrastruktur, bangunan, rumah, gedung, segala macam. Makanya kota-kota besar di seluruh dunia umumnya adanya di dataran rendah, ya kan? Akhirnya dataran rendah itu dimanfaatkan untuk permukiman, bahkan untuk perkantoran, dan aktivitas manusia lebih banyak di dataran rendah. Nah, sedangkan dataran tinggi ini kan aksesnya susah. Dari awal juga susah karena gini, suatu pulau pasti dataran tingginya itu kan cenderung ada di bagian dalam, gitu ya. Maksudnya bagian pinggir kan pantai tuh. Nah, pasti pantai kan ketemunya dataran rendah dulu. Nah, dan setiap pendatang pasti datangnya kan dari luar, ya kan? Nah, ada nggak orang, kalau kita bayangin nih, ada satu
pulau yang dia belum berpenghuni. Terus ada orang yang datang, ada nggak kira-kira ujuk-ujuk dia langsung tinggalnya milih di gunung atau dataran tinggi? Kayaknya enggak ya kan? Yang mendingan yang dekat dengan pantai dulu gitu supaya akses kemana-mananya gampang, dan juga memang cenderung dataran rendah itu lebih mudah untuk dibangun. Nah, tadi dataran tinggi karena aksesnya sulit, kemudian membangun infrastruktur juga lebih susah, makanya kepadatan penduduknya biasanya rendah. Jadi kita bisa langsung eliminasi ini yang dataran tinggi, pedalaman. Terus dataran rendah yang mana dong? Nah, di sini saya ketikin dulu ya catatannya. Perlu diketahui, pertama, Tiongkok dan Asia Tenggara didominasi oleh negara berkembang yang kegiatan perekonomian utamanya merupakan pertanian. Jadi mereka masih banyak butuh sawah lah gitu ya. Berarti butuh dataran rendah. Terus kepadatan penduduk dataran rendah. Oh ya, saya perlu lanjutin dulu mungkin. Kalau kalau kalian baca soal ini terus terus cuma ngebaca kalimat ini, kayaknya nanti belum paham gitu ya. Maksudnya mungkin teman-teman yang cuma ngelihat tulisan ini. Jadi alurnya itu tadi ini negara berkembang, kegiatannya pertanian, dan kegiatan pertanian itu sangat bergantung pada lahan di dataran rendah. Nah, maksudnya terutama sawah ya. Jadi sawah itu kan harus, bukan harus sih, tapi idealnya di dataran rendah. Nah, baru kepadatan penduduk dataran rendah itu lebih tinggi daripada morfologi lainnya. Karena lebih mudah diakses dan lebih mudah pula dibangun infrastruktur. Nah, terus yang mana dong? Ada dataran rendahnya banyak nih, dataran rendah pedalaman, dataran rendah pantai, dataran rendah aluvial. Ada dataran fluvial dan delta juga. Nah, dataran fluvial itu artinya sungai ya. Jadi kalau ketemu kata-kata yang di situ ada fluvial, itu berarti identik dengan sungai. Contoh kalau di pembahasan tentang jenis-jenis sedimen. Nah, sedimen itu ada sedimen marin, artinya kalau dia terjadi di laut. Ada sedimen glasial kalau dia terjadinya di es. Ada juga sedimen fluvial kalau dia terjadinya di sungai. Nah, terus jawabannya yang mana? Jawabannya yang paling tepat adalah dataran rendah aluvial. Nah, kenapa kok dataran rendah aluvial? Karena dataran rendah aluvial itu adalah yang paling cocok untuk pertanian. Nah, sekarang sebetulnya juga soal ini bisa kita temukan jawabannya langsung tanpa capek-capek analisa kayak gitu. Langsung aja cari kepadatan peta ya, peta kepadatan penduduk Asia. Karena tadi ada Tiongkok dan juga Asia Tenggara. Nah, ini
Memang di sini nggak terlalu spesifik sih, tapi yang jelas mereka tuh kecenderungannya pasti di dataran rendah. Nah, sebetulnya yang mungkin di sini adalah antara dataran rendah pantai sama dataran rendah aluvial. Kenapa kok dataran rendah pantai juga masih mungkin, Kak? Kalau memang negaranya itu atau daerahnya itu mereka banyak yang berprofesi sebagai nelayan gitu. Nah, tapi kalau di sini kan kalau kita bandingin kebutuhan tanah aluvial dibanding dataran rendah pantai pasti lebih tinggi kebutuhan di tanah aluvialnya. Kenapa? Karena kita bicara makanan pokok di situ. Nah, kalau ikan kan nggak pernah jadi makanan pokok. Maksudnya dia kan lauk gitu ya. Kalau makanan pokok itu kan pasti sumber karbohidrat, pasti dari kegiatan pertanian. Nah, maka kita pilih yang E. Kepanjangan ya pembahasannya. Gimana Hanum sama Ali? Kalau aluvial itu maksudnya apa, Kak? Oh iya. Iya, aku masih bingung di situ, Kak. Jadi aluvial itu nama jenis tanah ya. Nama jenis tanah. Tambahin di poin di sini aja deh. Aluvial adalah jenis tanah subur yang berasal dari endapan sungai. Nah, jadi dataran apa namanya aluvial dengan fluvial tadi sebetulnya identik gitu ya. Tapi biasanya ya menurut kebiasaan kalau kita nyebutnya dataran maka yang kita pakai istilah aluvialnya. Nah, kalau fluvial itu yang masih fenomena yang terjadi di sungainya. Jadi misalnya ada tadi sedimen yang terjadi di sungai, di tengah sungai gitu. Maka kita sebutnya adalah sedimen fluvial. Nah, jadi di sini juga nanti lah kalau kita ketemu materi tentang jenis-jenis tanah, nah perlu di situ kita bahas lagi. Ada tanah vulkanik, ada tanah aluvial, ada tanah kapur, tanah gambut, tanah laterit, dan lain-lain. Kalau aluvial kan subur, Kak. Kalau fluvial subur nggak? Kalau fluvial bukan jenis tanah. Fluvial itu cuma istilah yang artinya itu sungai. Oh, Jadi, sungai. jadi kayak istilah fluvial tuh kita pakai misalnya buat tadi ya, kalau kita lagi ngebahas tentang jenis-jenis pengendapan. Nah, jenis pengendapan atau kan bahasa kerennya pengendapan itu sedimentasi. Kalau di darat namanya terestrial, kalau di air namanya akuatik. Nah, air sendiri kan banyak ya, ada danau, ada sungai, ada laut. Maka nanti pembagiannya ada istilah-istilahnya lagi. Kalau laut itu marin, kalau sungai itu fluvial, kalau danau itu limnis atau limnetik. Gitu. Jadi kita bisa bilang fluvial itu artinya sungai. Jadi fluvial itu bukan nama tanah ya. Oke, Kak. Oke. Nah, sekarang nomor berikutnya. Oh iya, kan ini nanti bakal saya upload ke YouTube ya. Jadi kita sapa teman-teman yang mungkin nanti nonton video ini. Nah, teman-teman yang mau gabung silakan. Nanti deskripsinya saya kasih keterangan di situ ya. Kalian tinggal WA ke nomor saya gitu, nanti join ke grupnya dan di situ nanti di-share link buat Zoom meetingnya buat kita sesi tanya jawab ini. Dan ini benar-benar gratis, nggak ada biayanya sama sekali gitu ya. Terus oh ya, kerusakan bangunan akibat gempa tektonik jika makin dekat dengan jalur sesar akan makin besar karena jalur sesar itu apa sih? Ali, Hanum? Enggak tahu, Kak. Apakah jalur yang terbentuk ketika seorang ibu itu akan dioperasi ketika melahirkan? Maksudnya sesar. Sesar.
bukan sesar yang itu ya. Jadi sesar di sini adalah salah satu jenis pergerakan lempeng. Intinya jalur sesar di sini kita bisa terjemahkan dengan sederhana jalur pertemuan lempeng. Walaupun pembahasan tentang pertemuan lempeng sendiri, pergerakannya itu ada 3. Ada yang mendekat disebut konvergen, menjauh disebut divergen, bergesekan disebutnya transform atau sesar. Tapi di sini pun kita nggak terlalu masalah kalau cuma menerjemahkan ini secara umum, jalur pertemuan lempeng. Nah, apa maksud dari pertanyaan ini sih? Kerusakan bangunan itu akan makin parah atau makin besar kalau kebetulan lokasinya itu dekat dengan jalur pertemuan lempeng. Nah, memang itu kan sesuatu yang wajar, ya kan? Nah, tapi di sini kira-kira kenapa kok bisa begitu? Pelapasan energi gempa menjalar cepat, kerapatan bangunan semakin tinggi, struktur bangunan semakin rapuh, karakteristik bangunan dominan bersifat tidak permanen, atau memiliki tingkat aliran energi akibat gempa paling tinggi. Nah, juga di sini yang perlu kita perhatiin ternyata adalah kata terakhir dari kalimat soal. Di sini karena. Loh, emang kenapa, Kak? Nah, kalau kata karena ini kita ganti dengan jika, itu bakal beda nanti jawabannya. Maksudnya kalau jika kan ada kondisi yang paling apa ya, yang paling bisa bikin kerusakan itu makin ekstrim. Contohnya gini deh, yang kita ngomongin kerapatan bangunan gitu ya. Nah, bayangin kalau terjadi gempa nih, terus ternyata di daerah itu jarak antar bangunannya itu nggak rapat-rapat. Dengan terjadi gempa di tempat yang jarak antar bangunan rapat-rapat, efeknya beda nggak kira-kira? Beda. Beda dong. Pasti di tempat atau di daerah yang jarak bangunannya rapat-rapat, itu nanti punya efek domino yang lebih besar. Ya nggak? Dan efek domino di sini mungkin bisa kita terjemahin secara denotasi. Maksudnya benar-benar bangunannya itu roboh kayak domino nanti, saling nyamber gitu ya. Jadi itu kalau kata terakhir di soalnya pakai kata jika, tapi kan di sini enggak. Di sini pakai kata karena. Jadi sederhananya maksud dari soal ini adalah kenapa kok bangunan kalau dekat dengan pertemuan lempeng itu dia kerusakannya parah gitu atau besar. Ya simple karena apa? Karena makin dekat. Bukan. Iya, mantap. Karena makin dekat dengan pertemuan lempeng, ya pastinya energinya atau getaran atau goncangan itu paling besar gitu. Nah, ini sebetulnya simpel kan ya. Kenapa sih soal sesimpel ini muncul di SIMAK UI? Nah, setelah saya ngeh, karena ini si pembuat soal kayaknya dia justru bikin pengecoh di pilihan jawaban yang kerapatan bangunan tinggi gitu. Karena ini kalau kita kepleset memahami maksud dari soal, misalnya nih kita memahaminya seolah-olah ini pakai kata jika di kata terakhirnya di akhir kalimat soalnya. Maka kita bakal jawab yang kerapatan bangunan tinggi kan gitu ya. Nah, jadi ini jelas jawabannya yang E, dan ada istilah untuk menyebut daerah ini. Nah, daerah yang mengalami kerusakan terberat atau terparah akibat gempa disebut Pleistoseista. Nah, ini dibahas juga di bab litosfer ya. Kalau yang anak IPS itu mereka belajar ini di materi kelas 10.
Tapi justru kalau di geografi ya, kelas 10 tuh malah paling susah. Nah, jadi materi kelas 10 tuh materi-materi yang kebanyakan geografi fisik. Geografi fisik itu apa, Hanum, Ali? Geografi fisik itu maksudnya kalau ada kata fisik dalam ilmu geografi itu selalu berarti alam. Nah, berarti geografi fisik itu yang belajar tentang apa aja? Litosfer, Litosfer, atmosfer, hidrosfer, hidrosfer, biosfer enggak? Biosfer dia biosfer enggak? apa namanya? Non fisik. Sebetulnya ada yang menganggap dia fisik, ada juga yang bukan. Yang jelas kalau biosfer kan flora dan fauna, ya kan? Iya. Nah, pokoknya semua tentang alam, tentang air, batuan, tanah, udara gitu ya. Nah, itu kan emang biasanya lebih susah lah gitu ya ketimbang yang geografi sosial. Geografi sosial tuh ya kita belajar tentang desa, kota, interaksi wilayah. Tapi justru walaupun susah ya tapi seru. Nah, itulah yang bikin saya juga dulu tertarik kenapa milih jurusan geografi di kuliah. Walaupun nilai geografi saya waktu sekolah sih biasa-biasa aja, justru malah lebih bagus sosiologi dulu. Nah, sekarang batu pualam. Hanum sama Ali tahu nggak batu pualam itu apa? Pernah dengar tapi aku nggak tahu, Kak. Nah, batu pualam dia itu punya nama lain. Pualam. Sama dengan marmer. Nah, kalau marmer tahu dong. Tahu lah ya, siapa yang nggak tahu marmer. Nah, kalau bahasa Inggrisnya marble. Kalau anak kecil zaman dulu mungkin taunya marble tuh permen ya. Permen yang bulat-bulat. Iya, yang warna ungu. Jadi bisa permen, bisa juga kelereng. Nah, marble di sini maknanya bukan kelereng, tapi marmer dalam bahasa Inggris itu juga disebutnya marble. Nah, tapi ini belum menjawab, Kak. Jawabannya yang mana? Kita mesti tahu dulu. Batu pualam ini dia masuk kategori yang mana? Kan jenis batuan itu ada berapa? Ayo, tahu nggak? Jenis batuan ada 3, ya. Yaitu ada apa aja? Batuan beku, batuan sedimen, sama batuan metamorf. Kalau dalam bahasa Indonesia kadang-kadang disebut malihan. Jadi maksudnya dia punya kata dasar alih kayaknya di situ. Alih kan berarti berubah. Metamorf. Nah, metamorf artinya berubah bentuk. Morf di situ artinya bentuk ya. Dan kata morfologi, kayak tadi kita ngebahas dataran tinggi, dataran rendah, ngebahas tentang gunung, itu morfologi bisa dipakai. Nah, batuan beku itu apa sih? Batuan beku itu adalah terbentuk dari bukan magma, tapi iya magma deng. Magma yang mendingin atau membeku. Kemudian batuan sedimen ini adalah batuan beku yang mengendap dengan mengendap bersama material lain. Nah, material lainnya ini bisa batuan juga yang jenis lain, bisa sisa makhluk hidup, nanti kategorinya sedimen organik kalau kayak gitu ya. Bisa juga zat kimia. Nah, nanti ada kategorinya sedimen kimiawi. Tapi di soal ini kita belum perlu bahas lebih detail apa ada sedimen klastik, organik, sama kimiawi belum perlu bahas itu. Intinya dia mengendap bersama dengan material lain. Jadi kayak
Kalau bahasa sosiologinya itu kayak akulturasi lah gitu ya. Akulturasi itu apa? A tambah B sama dengan Campuran dua budaya. ya sama dengan AB gitu ya, gabungan dua budaya. Tapi ini dalam pembahasan tentang batuan. Jadi ada batu nempel dengan batu lain terus membentuk sebuah batuan yang baru. Itu berarti batuan sedimen. Nah, kalau batu metamorf itu adalah batuan beku ataupun bisa juga batuan sedimen yang berubah bentuk akibat perubahan suhu dan atau tekanan. Nah, maksudnya dan atau apa? Jadi bisa suhu sendiri, bisa tekanan sendiri, bisa dua-duanya, suhu dan tekanan. Gitu. Makanya nanti juga pembagiannya ada namanya metamorf kontak, itu kalau suhu doang yang berperan, ada metamorf dinamo, kalau yang tekanan doang yang berperan, ada pneumatolistis, kalau dua-duanya yang berperan, suhu dan tekanan. Nah, terus ya memang di sini mau nggak mau soalnya wawasan sih ya. Maksudnya kita mesti tahu batu marmer ini kategorinya masuk yang mana, beku, sedimen, atau metamorf. Coba tebak deh. Kira-kira masuknya yang mana? Beku, sedimen, atau metamorf? Hanum Ali. Metamorf. Metamorf, benar. Nah, batu pualam tergolong jenis batuan metamorf. Pualam. Nah, jadi jelas jawabannya yang E. Tapi sebetulnya yang lebih penting lagi adalah informasi yang nggak ditanya di soal di ini deh disebut di sini ya. Nah, kalau batu kapur itu apa? Kategorinya beku, sedimen, atau metamorf? Beku ya, beku. Nah, batu kapur itu adalah batuan sedimen. Kategorinya sedimen organik. Kayaknya kita perlu ambil gambar siklus batuan. Nah, saya juga pernah di awal-awal saya bikin video short itu saya bikin video tentang siklus batuan. Tapi ya namanya juga video short ya, cuma 1 menit atau kurang. Di situ cuma penjelasan singkat aja. Tapi intinya dalam siklus batuan yang harus kita pahami itu ada 4 pos utama. Nah, ada 4 pos utama. Nah, maksudnya apa 4 pos utama itu? Nah, 3-nya adalah si jenis batuan ini, batuan beku, sedimen, sama metamorf. Satunya adalah apa? Satunya adalah si magma. Gitu. Nah, ini nggak ditulis di sini, kita tambahin sendiri deh ya. Yang gambar ini nih harusnya batuan metamorf. Nah, kita gedein dulu. Atau pakai slide berikutnya aja deh ya. Nah, namanya juga siklus. Siklus artinya apa, Hanum Ali? Siklus perputaran ya. Perputaran, mantap. Emang ada siklusnya ya batuan, bukannya air yang ada siklusnya. Nah, ternyata ada, tapi jelas ini dengan durasi yang sangat panjang dan kita nggak mungkin menyaksikannya, gitu ya. Ini bisa prosesnya mungkin jutaan tahun. Jadi maksudnya dari magma sampai jadi magma lagi, gitu kan? Magma jadi batuan beku, jadi sedimen, jadi metamorf, terus balik lagi jadi magma, itu bisa durasinya itu sampai jutaan tahun. Nah, jadi gini prosesnya. Semua batuan itu berasal dari
magma, ya, benda panas yang berasal dari perut bumi, yang sebetulnya magma itu dia cuma terbentuk dari unsur-unsur yang sederhana loh, dan didominasi sama unsur Si. Nah, kalian anak IPA, Si itu apa? Silikon. Silikon. Nah, kalau saya ini IPS asli, tapi saya masih ingat-ingat dikit lah unsur-unsur kimia, karena waktu kelas 10 masih belajar. Walaupun remet juga sih dulu. Nah, di sini kita bisa pelajari juga bahwa bisa sedikit bertafakur lah gitu ya akan kekuasaan Sang Pencipta. Kok bisa benda dari yang satu unsur ini Si ketika dia mendingin tuh dia jadi mineral-mineral yang unsurnya beda-beda. Batuan jenisnya banyak banget. Nah, belum lagi magma ini ketika membeku bukan cuma jadi batuan, ada juga yang jadi metal atau logam. Logam juga jenisnya banyak banget, ya kan? Dan dia itu unsurnya beda-beda. Nah, padahal semuanya dari benda yang sama yaitu magma. Yang mana magma itu adalah unsur pembentuknya Si. Magma keluar ketika erupsi atau gunung meletus. Nah, terus udara di permukaan bumi pasti jauh lebih dingin dong, ya nggak? Daripada di perut bumi. Gara-gara udara yang jauh lebih dingin ini, maka magma jadinya membeku. Makanya batuannya disebut batuan beku. Nah, batuan beku ini kalau dalam bahasa Inggris bukan frozen stone ya disebutnya, tapi igneous rock. Gitu. Nah, diambil dari kata ignition. Ignition itu kan maknanya apa ya? Nyala lah atau api gitu. Kemudian perjalanan berikutnya si batuan beku ini dia mengendap bersama dengan material lain, ya kan? Nah, makanya ini kan ada sedimen, ada batuan sedimen. Bedanya apa? Bedanya sedimen inilah yang tadi saya istilahkan dengan material lain, gitu ya. Bisa batuan juga, bisa sisa makhluk hidup yang udah mati, gitu. Bisa juga bahan kimia. Nah, jadi batuan beku mengendap bersama dengan material lain dan akhirnya membentuk batuan sedimen. Nah, kapur tadi kategorinya adalah sedimen organik. Jadi dia itu ternyata batuan beku yang mengendap bersama dengan terumbu karang yang udah mati. Nah, terumbu karang yang udah mati itu kan warnanya bleaching gitu ya. Bleaching itu apa sih? Kalau cewek pasti tahu deh. Bleaching apa, Hanum? Nggak tahu, Kak. Masa nggak tahu? Yang rambut gak sih kayak Nah, kalau rambut di bleaching berarti gitu. jadi apa warnanya? Jadi kayak putih gitulah, ya kan intinya. Yeah. Nah, terumbu karang kalau mati dia bleaching, warnanya memutih. Makanya batu kapur warnanya kayak gitu, putih atau kekuningan. Nah, terus batu kapur dalam perjalanannya dia mengalami proses pemasakan. Maksudnya pemasakan itu dia dipanasin, mengalami perubahan suhu dan juga tekanan. Akhirnya berubahlah jadi batuan metamorf yang berupa marmer. Nah, makanya kan secara warna masih ada kemiripan ya antara marmer dengan batu kapur. Gitu. Dan juga informasi tambahan tadi terkait dengan batu kapur, ditemukannya batu kapur di satu tempat bisa menjadi petunjuk berarti tempat tersebut pernah menjadi dasar laut. Sekalipun ternyata di puncak Everest itu ada loh batu kapurnya. Berarti Everest itu pernah jadi dasar laut dulunya. Nah, ini waktunya udah less than 1 minute. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau masih ada yang mau ditanyain, nanti kita sambung habis ini putus. Kalau nggak ada, kita cukupin dulu buat hari ini. Aku cukup sih, Pak. Oke deh. Jadi kalau ada yang mau ditanyain, kalian bisa tanyain di grup ya. Baru nanti kita bahasnya mungkin di pertemuan berikutnya. Jadi intinya kalian tuh bawa soal dulu gitu. Oh iya, oke. Oke, Hanum, Ali, kita cukupin pertemuan hari ini. Terima kasih. Kita tutup dulu dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, Kak. Sama-sama.